Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar limit dan kekontinuan. Kita lihat ilustrasi secara intuisi. Jika diketahui sebuah fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 1 per x kurang 1. Kita akan mencari nilai limitnya. Berarti di sini kalau misalnya kita masukkan x-nya sama dengan 1, akan kita peroleh nilai fungsinya f(x)-nya sama dengan 0 per 0. Berarti fungsinya tidak akan terdefinisi pada x sama dengan 1. Tetapi jika kita dekati dengan x-nya besar dari 1, di sini kita masukkan 1,25, kita cari y-nya sama dengan di sini 3,813. Jika x-nya sama dengan 1,1, maka kita peroleh y-nya sama dengan 3,310. Sampai di sini. Lalu kita dekati lagi dari bawahnya. Kalau misalnya x-nya sama dengan 0,75, kita masukkan ke dalam fungsi ini, kita peroleh y-nya sama dengan 2,313. Kalau misalnya x-nya kita masukkan 0,999, kita peroleh y-nya sama dengan 2,97. Kita gambarkan pada sumbu koordinat. Ini gambarnya. Ini 1. Ini didekati dari arah kiri, ini didekati dari arah kanan. Berarti dari sini kita lihat definisinya, limit x menuju c sama fx itu akan sama dengan L. Berarti bahwa bila mana x dekat tetapi tidak sama dengan c, maka fx dekat ke L. Kalau misalnya kita lihat secara aljabar, limit x menuju 1, x pangkat 3 kurang 1 dibagi dengan x kurang 1. Berarti ini kita faktorkan fungsi yang di atasnya, sehingga fungsi yang di atas bisa kita coret. Kita peroleh limit x menuju 1, x kuadrat tambah x tambah 1, itu sama dengan 3. Lalu kita lihat lagi ada limit kiri dan limit kanan. Limit x menuju c positif itu adalah limit kanan, fx sama dengan L, berarti bahwa bila mana x dekat tetapi pada sebelah kanan c, maka fx dekat ke L. Hal yang serupa mengatakan bahwa limit x menuju c negatif fx itu akan sama dengan L, berarti bahwa bila mana x dekat tetapi pada sebelah kiri c, maka fx adalah dekat ke L. Ini, misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 2 untuk x kecil sama 2, fx sama dengan 1 untuk x-nya besar dari 0, besar dari 2. Kita gambarkan pada sumbu koordinat, ini jadi seperti fungsi tangga. Ini x kecil dari 2, nilainya 2, x besar dari 1 nilainya, x besar dari 2 berarti nilainya 1. Dari sini kita lihat limit x menuju 2 negatif berarti dari arah kiri itu sama dengan 2. Limit x menuju 2 positif berarti dari arah kanan itu sama dengan 1. Berarti dari sini nilai limit x menuju 2 fx itu tidak ada. Kenapa? Karena berdasarkan teorema sebuah limit itu dikatakan ada jika nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Sedangkan pada kasus ini fx sama dengan 2 untuk x kecil sama 2 dan fx sama dengan 1 untuk x besar dari 2, nilai limit kirinya tidak sama dengan nilai limit kanan, sehingga nilai limit x menuju 2 fx itu tidak ada. Kita lihat di sini pada sumbu koordinat ini ada gambar. Di sini ada x sama dengan min 3. Kita lihat nilai limit x menuju min 3 positif, berarti dari arah kanan menuju min 3, kita lihat nilainya 2. Nilai limit x menuju min 3 negatif, berarti dari arah kiri menuju min 3, kita lihat nilai fx-nya sama dengan 2. Artinya apa? Artinya karena nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan, maka bisa kita katakan nilai limit fx, x menuju min 3 itu sama dengan 2. Kita lihat lagi untuk titik min 1. Untuk titik min 1, nilai limit x menuju min 1 positif, berarti dari arah kanan, ini kita peroleh nilainya 4. Nilai limit x menuju min 1 negatif, berarti dari arah kiri, kita peroleh nilainya 3. Berarti nilai limit x menuju min 1 itu tidak ada, karena nilai limit kiri tidak sama dengan nilai limit kanan. Kita lihat lagi untuk nilai x sama dengan 2. Limit x menuju min 2 negatif, gambarnya seperti ini. Berarti nilai limitnya tidak ada.
Lalu kita lihat lagi dari arah kanan, limit X menuju 2 positif, fx ini sama dengan 2,5. Karena nilai limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit X menuju fx2, limit fx menuju X menuju 2 itu tidak ada. Kita lihat definisi limit di sini. Limit X menuju C, fx sama dengan L, berarti bahwa untuk setiap epsilon besar dari 0, betapapun kecilnya, terdapat delta besar dari 0 yang berpadanan sedemikian sehingga mutlak fx kurang L kecil dari E. Asalkan bahwa X kurang C mutlaknya besar dari 0 kecil dari D, atau dikatakan mutlak X kurang C besar dari 0 kecil dari delta, maka fx mutlak fx kurang L itu kecil dari epsilon. Epsilon dan deltanya adalah bilangan positif kecil. Ini X cukup dekat dengan C, ini fx-nya berbeda dari L sebesar lebih kecil dari epsilon. Kita lihat contohnya untuk buktikan bahwa limit X menuju 5, 3X kurang 4 itu sama dengan 11. Berarti untuk membuktikannya kita lakukan analisis pendahuluan. Kita misalkan epsilon adalah sembarang bilangan positif, kita harus menemukan delta besar dari 0. Sedemikian sehingga mutlak X kurang 5 besar dari 0 kecil dari delta. Dari mana ini? Karena ini fungsinya limitnya X menuju 5, berarti X kurang 5. Ini mutlak 3x kurang 4 kurang 11 kecil dari epsilon. Kita selesaikan aljabarnya. Berarti di sini kita peroleh 3x kurang 15 kecil dari epsilon. Kita keluarkan 3-nya x kurang 5, berarti mutlak 3 dikali dengan mutlak x kurang 5. Di sini mutlak x kurang 5 kecil dari epsilon per 3. Jadi kita peroleh nilai delta sama dengan epsilon per 3. Misalkan diberikan epsilon besar dari 0, berarti kita pilih delta epsilon per 3 sehingga mutlak X kurang 5 besar dari 0 kecil dari delta. Akan mengakibatkan ini. Kalau misalnya kita gambarkan, ini dia gambarnya. Limit X menuju 5, 3X kurang 4 sama dengan 11. Berarti kita bisa membuktikan limit X menuju 5, X 3X kurang 4 sama dengan 11. Kita lihat contoh kedua, limit X menuju 3, 3X kuadrat kurang 8X kurang 3 per X kurang 3 sama dengan 10. Berarti di sini kita ambil epsilon besar dari 0, demikian sehingga mutlak X kurang 3 besar dari 0 kecil dari delta. Ini juga kurang 10 kecil dari epsilon. Kita selesaikan aljabarnya, kita peroleh 3X tambah 1 kali X kurang 3 per X kurang 3 kurang 10. Ini bisa kita coret, sehingga 3X tambah 1 kurang 10, 3X kurang 9. Kita keluarkan 3-nya, sehingga kita temukan mutlak 3 dikali mutlak X kurang 3. Sehingga mutlak X kurang 3 itu sama dengan epsilon per 3. Jadi di sini kita peroleh nilai deltanya juga epsilon per 3. Ini gambarnya. Ini dia. Sehingga terbukti bahwa limit X menuju 3, 3x kuadrat kurang 8x kurang 3 per x kurang 3 sama dengan 10. Kita lihat contoh berikutnya. Buktikan bahwa limit x menuju 2, x kuadrat tambah 3x kurang 7 sama dengan 3. Berarti mutlak x kurang 2 besar dari 0 kecil dari delta. Maka mutlak x kuadrat tambah 3x kurang 7 kurang 3 ini kecil dari epsilon. Kita selesaikan aljabarnya sehingga kita peroleh mutlak x tambah 5 dikali dengan mutlak x kurang 2. Ini kita faktorkan ya. Sehingga di sini nilai mutlak X kurang 2 dapat kita buat sekecil seperti yang kita suka. Jika demikian, maka mutlak X tambah 5 akan bernilai sekitar 7. Sehingga kita harus menentukan batas atasnya, mutlak X tambah 5. Untuk melakukan hal tersebut, pertama kita harus setuju bahwa delta itu kecil sama 1. Maka mutlak X kurang 2 akan mengakibatkan ini. Mutlak X tambah 5 sama dengan mutlak X kurang 2 tambah 7. Berarti 1 tambah 7 sama dengan 8. Sehingga di sini kita peroleh deltanya kecil sama epsilon per 8. Berarti untuk membuktikan soal ini, kita diberikan epsilon besar dari 0, kita pilih deltanya itu minimum 1, epsilon per 8. Sehingga terbukti.
Lalu kita lihat lagi kekontinuan fungsi. Di sini ada 3 gambar fungsi. Di sini limit fx-nya tidak ada. Kenapa? Karena nilai limit kiri tidak sama dengan nilai limit kanan. Di sini nilai limitnya ada, tetapi nilai fungsinya tidak sama dengan nilai limitnya. Yang gambar ketiga, di sini nilai limitnya ada dan nilai fungsinya juga ada. Dari situ bisa kita definisikan suatu fungsi dikatakan kontinu di X sama dengan A jika memenuhi 3 titik. Yang pertama, fungsi fx-nya ada, fungsi fa-nya ada. Yang kedua, nilai limitnya ada. Berarti kalau limitnya ada, nilai limit kanan sama dengan nilai limit kiri. Yang ketiga, nilai limit itu sama dengan nilai fungsi. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka f dikatakan tidak kontinu di X sama dengan A. Di sini kita lihat contohnya. Andaikan fx x kuadrat kurang 4 per x kurang 2, di mana x tidak sama dengan 2, bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 2 agar kontinu di titik itu? Berarti kita selesaikan limitnya terlebih dahulu, kita faktorkan, kita peroleh nilai limitnya sama dengan 4. Lalu nilai F2-nya kita masukkan juga kita peroleh sama dengan 4. Kita gambarkan pada sumbu koordinat. Karena nilai limitnya kiri dan kanannya sama, berarti nilai limitnya ada sama dengan 4. Lalu nilai fungsinya juga sama dengan 4. Karena nilai fungsi dan nilai limitnya sama, maka fungsi fx itu kontinu di titik x sama dengan 2. Kita lihat contoh yang kedua. Sketsakan grafik dari fx sama dengan x kuadrat jika x-nya kecil sama 0, x jika x besar dari 0 kecil sama 1, 1 tambah x kuadrat jika x-nya besar sama 1. Kemudian cari masing-masing berikut atau nyatakan jika tidak ada. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama kali kita lakukan itu adalah menggambarkan fungsinya. Fungsi ini terbagi 3. X kuadrat jika x-nya kecil sama 0. Berarti kita cari dulu, kita lukiskan fungsinya. Karena kecil sama 0, berarti di sini saya mulai dari min 2. Min 2 dikuadratkan sama dengan 4. Min 1 dikuadratkan sama dengan 1. 0 dikuadratkan sama dengan 0. Berarti ini kita peroleh pasangannya. Di sini jika x-nya sama dengan y-nya sama dengan x. X-nya dari 0 sampai 1, berarti kita masukkan 0, berarti Y-nya juga 0. Kita masukkan 1, berarti Y-nya juga 1. Yang ketiga, Y sama dengan 1 tambah X kuadrat. Di sini X-nya besar sama 1. Berarti dimulai dari 1. Kalau 1, berarti 1 kuadrat tambah 1, 2. 2 kuadrat tambah 1 sama dengan 5. Lalu kita gambarkan pada fungsi di sini, pada sumbu koordinat. Di sini gambarnya. Kenapa di sini bulat penuh? Karena x-nya kecil sama 0, ada tanda samanya mati, makanya dia bulat penuh. Ini gambarnya ke kiri. Di sini dari 0 sampai 1. Kenapa 0-nya bulat kosong? Karena 0-nya nggak ada tanda samanya. Kenapa 1-nya bulat penuh? Karena 1-nya ada tanda samanya. Ini pasangan ini 0,0 dan 1,1. Lalu gambar yang ketiga. Di sini x-nya besar sama 1, berarti bulat penuh dia. Kalau x-nya 1, dia 2. Kalau x-nya 2, dia 5. Ini dia gambarnya. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa limit x menuju 0 fx itu sama dengan 0. Apakah dia kontinu di titik x sama dengan 0? Iya. Kenapa? Karena nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanannya. F1-nya sama dengan 1. Ya, ini F1-nya sama dengan 1. Limit fx, x menuju 1, fx sama dengan 1. Limit x menuju fx sama dengan, ini tidak ada. Fx, x menuju 1, fx-nya tidak ada. Limit x menuju, di sini tidak ada ya seharusnya. Di sini limit x menuju 1 negatif fx sama dengan 1. Kenapa? Karena dari arah kiri ini 1. Jadi bisa kita katakan fx-nya kontinu di x sama dengan 0 dan tidak kontinu di x sama dengan 1. Terima kasih.